Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah metode yang biasa digunakan untuk masalah optimasi atau sistem pendukung keputusan. Metode yang akan kita bahas saat ini adalah metode TOPSIS. Di metode TOPSIS di sini yaitu sama dengan metode-metode yang kemarin sudah saya jelaskan, sama dengan SAW, sama dengan WP, tapi TOPSIS ini memiliki rumus yang cukup panjang, ya, lebih panjang daripada SAW dan WP. Baik, kita langsung saja. Jadi metode TOPSIS itu adalah, metode TOPSIS membutuhkan kinerja setiap alternatif pada setiap kriteria yang ternormalisasi. Adapun langkah-langkah algoritma dalam metode TOPSIS adalah sebagai berikut. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menentukan normalisasi matrik keputusan atau nilai ternormalisasi yang dilambangkan dengan Rij, dihitung dengan rumus Rij sama dengan Xij dibagi dengan akar sigma I1 ke M X pangkat 2 Ij. Jadi ini adalah untuk mendapatkan nilai Rij. Ya. Terus yang kedua, menentukan bobot ternormalisasi matrik keputusan. Nilai bobot ternormalisasi dilambangkan dengan Yij sebagai berikut. Jadi untuk Untuk yang nomor 2 adalah menentukan Yij, yang mana Yij itu dihasilkan dari Wij dikali Rij, ya. Rij. Wij itu nanti kita tentukan. Wij itu adalah bobot, ya. Bobot. Nah, jadi bobot itu juga harus ditentukan. Jadi setiap kriteria itu nanti memiliki bobot masing-masing sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di Excel. Terus dengan A plus sama dengan Y1 plus sampai YN plus, sedangkan A min dari Y1 min sampai YN min, dimana Y plus itu akan, jika nanti kriterianya atau atributnya bernilai keuntungan, maka Y plusnya itu menggunakan max Yij. Jadi nanti mengambil nilai paling tinggi dari Yij ini. Ya, jadi kalau bernilai biaya, ya, cost itu, maka Yij plus ini dia menggunakan min Yij. Sebaliknya untuk Y min, yaitu untuk yang keuntungan menggunakan min, sedangkan untuk biaya itu menggunakan yang plus, ya, max Yij, ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita menghitung, ya, jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini adalah untuk menentukan D+, ya. D+ itu sama dengan akar sigma J1 ke N dalam kurung Y plus dikurangi Yij pangkat 2. Sedangkan untuk D min itu rumusnya adalah pangkat sigma J1 ke N Yij dikurangi Yij min pangkat 2. Yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan nilai D plus dan D min nya, kita menentukan nilai preferensi, ya, yang dilambangkan dengan VI, yaitu DI min dibagi dengan DI min ditambah D plus. Nah, dari Vij ini kita akan mendapatkan hasil
mana yang terbaik. Jadi nanti VI ini adalah nilai akhir. Nanti bentuknya biasanya perankingan dari yang terbaik ke yang paling tidak baik gitu ya. Dari yang terbaik ke yang terburuk seperti itu. Baik, ini adalah rumus ya, rumus pada topsis. Mungkin kalian akan kebingungan kalau melihat rumus ini. Maka untuk membuat kalian lebih paham lagi, saya akan coba untuk mempraktekannya dalam Excel ya. Jadi ini adalah program yang sudah saya masukkan ya. Jadi ini adalah rumus di Excel-nya. Ya, di sini kita memiliki 3 alternatif ya, 3 alternatif. Jadi alternatif ini yang akan kita pilih mana yang terbaik, A1, A2 dan A3 seperti itu ya. Terus kita juga memiliki 5 kriteria di sini, C1, C2, C3, C4 dan C5 ya. Jadi setiap alternatif itu memiliki 5 kriteria, 3 alternatif dan 5 kriteria. Jadi contohnya kita ingin menentukan tempat kos terbaik. Jadi nanti alternatifnya itu tempat kos. Contohnya ada kos A, kos B, kos C ya. Jadi itu nanti alternatifnya yang akan dipilih itu tempat kos itu. Sedangkan kriteria ini adalah contohnya tempat kos itu dekat dengan kampus, contohnya jarak, itu kriteria. Kamar mandi, luas kamar semuanya. Contohnya itu kriterianya. Kriteria itu yang akan digunakan untuk menentukan mana alternatif yang terbaik seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita memiliki 3 alternatif. Kita akan memilih mana yang terbaik dari 3 ini berdasarkan 5 kriteria yang ada. Sedangkan untuk kriteria 1 nilainya ini ya. Kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan kelima ini. Kumpulan dari nilai ini, dari C1, kumpulan dari nilai C ya, kriteria dan alternatif ini, kalau dimatikan dia memunculkan sebuah matrik XIJ. Jadi nanti matriknya gabungan antara alternatif dan kriteria ini disebut XIJ. Ya, XIJ. Ini adalah nilai awal yang kita dapat dari data dari lapangan atau data dari mana terserah ya. Ini datanya. Setelah itu baru yang kedua, karena yang akan kita cari adalah ini tadi ya. RIJ ya, RIJ ini yang akan kita cari. Kita lihat lagi di sini rumusnya. Yang pertama kita cari adalah RIJ ya. Berdasarkan dari ini rumusnya. Baik ya. XIJ-nya kita lihat di sini. Ya. Yang kita perlukan adalah XIJ yang pertama. XIJ-nya sudah ada. Ini XIJ-nya. Ya, XIJ-nya sudah ada. Terus yang kedua yang diperlukan oleh kita adalah sigma ya, sigma XIJ. Nah, yang pertama XIJ ada, yang kedua XIJ kuadrat ya. XIJ kuadrat. Nah, baru kita buat di sini cari XIJ kuadratnya ya, berarti ini dipangkatkan. Jadi ini dipangkatkan, hasilnya adalah ini. Setelah itu kita mencari di sini adalah sigma XIJ-nya ya. Sigma XIJ-nya ya. XIJ kuadratnya. Jadi ini nanti disigmakan ya, sigma. Sigma itu dijumlahkan maksudnya ya. Jadi ini dijumlahkan gitu ya. Dijumlahkan. Ya, ini juga dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, hasilnya ini. Setelah itu baru kita lihat di sini ketika sudah dijumlahkan baru kita akarkan. Ya, kita akarkan di sini. Jadi ini nilai ini nanti kita akarkan. Akar itu sama dengan pangkat 0,5 ya. Jadi kalau kita pangkatkan itu akar itu sama dengan pangkat 0,5. Jadi ini nanti kita akarkan, hasilnya adalah ini. Ini kita akarkan, hasilnya adalah ini. Kita akarkan, hasilnya adalah ini. Akarkan, hasilnya adalah ini. Akarkan adalah hasilnya adalah ini. Jadi akar ini kalau kita ubah menjadi pangkat itu sama dengan pangkat 0,5
Ya. Setelah dihasilkan ini, nah kita sudah punya ini ya, kita sudah punya sigma x kuadrat, sigma apa namanya, akar sigma x kuadrat ya, kita sudah punya itu. Nah ini kita sudah punya, xij-nya juga kita sudah punya. Nah setelah itu baru kita mencari rij-nya. rij-nya itu sama dengan ya, sama dengan ini. Jadi C1A1C1 ini dibagi ya, dibagi karena di sini dibagi ya. Xij dibagi dengan sigma, dengan akar sigma xij ya. Jadi ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah ini ya. Terus setelah itu yang nomor 2 ini dibagi juga, dibagi ini, hasilnya adalah yang ini. Terus yang ketiga 81 dibagi dengan 135, hasilnya adalah 0,5. Dan seterusnya seperti itu ke belakang. Ya. Saya ulangi, ini dibagi ini, hasilnya adalah ini. Ya, ini dibagi ini, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya seperti itu. Contohnya ini dibagi ini, hasilnya adalah ini ya. Ini dibagi ini, hasilnya ini, dibagi ini, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya seperti itu ke belakang. Nah, setelah kita menemukan rij-nya sudah kita ketahui di sini. Selanjutnya kita menentukan wj-nya, bobotnya ya. Kita kan ingin mencari yij tadi. Yij sama dengan wj di sini. Yij sama dengan wj kali rij. Rij-nya sudah ketahuan, wij-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kita menentukan wj ya. Wj itu adalah bobot. Bobot itu terserah kepada kita mau berapa gitu ya, sesuai dengan kepentingan. Contohnya kriteria 1 dianggap lebih penting dari kriteria 2, maka kriteria 1 itu bobotnya harus lebih tinggi dari kriteria 2 gitu ya. Contohnya di sini kriteria 1, kriteria 2 ini dianggap sama, jadi bobotnya sama. Kriteria 3 dianggap di sini tidak lebih penting daripada yang kriteria 1 dan 2. Jadi kasih 15, di sini 20, di sini 10. Ingat ya, penjumlahan dari semua bobot ini sebaiknya itu sama dengan 100 atau sama dengan 1 ya. Jadi kalau ini ketika dijumlahkan semuanya ini sama dengan berapa, ini sama dengan 100 ya, 100. Nah jadi penjumlahan semua bobot ini diusahakan itu sama dengan 100 atau sama dengan 1 ya. Jadi kalau sama dengan 1 berarti 0,25 ini dikasih 0,25, 0,25, 0,15, 0,2, ini 0,1. Ketika dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Ya, jadi pilih mau sama dengan 1 ketika dijumlahkan semua bobot atau sama dengan 100, monggo. Sama saja. Setelah itu kita mencari yi-nya ya. Yi sama dengan wj ya, wj ini dikali rij. Wj ini dikali dengan rij ya. Contohnya ini. Jadi ini dikali ini, hasilnya adalah ya rij ke 1 ini, 1 baris 1 kolom 1 dikalikan dengan wj, hasilnya adalah ini, sama dengan tadi caranya. Ini dikalikan ini sama dengan ini, terus seperti itu, ini dikalikan ini sama dengan ini, dan seterusnya seperti itu ke belakang ya. Setelah yi-nya ketahuan, nah kita sekarang mencari y plus dan y min ya. Y plus dan y min, y plus dan y min, tadi ada y plus dan y min. Nah ya, y plus dan y min di sini mau a plus a min sama, y plus y min sama. Y plus ya, diingat y plus akan jika nilai y-nya bernilai keuntungan ya, jika kriterianya itu bernilai keuntungan maka menggunakan max yij. Kalau bernilai biaya min yij. Sebaliknya seperti itu, ini kebalikan dari y min, ini kebalikan y plus.
kalau keuntungan Y min YIJ, kalau biaya max YIJ. Ya. Di sini dianggapnya ini benefit semua setiap kriterianya. Jadi kalau benefit semua, ya, dianggapnya benefit semua, maka yang digunakan adalah kalau dianggap benefit keuntungan, benefit itu keuntungan, maka yang digunakan untuk Y plusnya itu max YIJ. Ya. Untuk Y minnya itu min YIJ. Maka kita cari yang ini menggunakan max ya. Max YIJ-nya. Nah, max dari ini yang dicari karena bernilai benefit. Seterusnya juga seperti ini, itu max ya. Max dari ini, jadi mengambil paling tinggi nilainya untuk Y plusnya sama dengan ini. Mengambil paling tinggi, dan mengambil paling tinggi. Untuk Y minnya, karena bernilai benefit, dia menggunakan ambil paling kecil dari ini ya. Seperti itu. Karena kita menggunakannya benefit semua. Kalau salah satunya kita ubah cost, ternyata kriteria kelima ini cost gitu ya. Biaya gitu. Kalau biaya seperti ini, kalau cost gitu ya, maka dibalik saja. Y plusnya menggunakan min, untuk Y minnya menggunakan max. Ya. Jadi dibalik gitu ya, dibalik. Jadi yang biasanya menggunakan max, Y plusnya ketika cost maka diubah min. Ya. Sedangkan Y minnya yang biasanya menggunakan min, ketika menggunakan benefit, maka ketika dia bersifat cost, ya, nilainya adalah cost, maka yang min diubah menjadi max. Gitu. Tapi saya tidak akan mengubah itu. Saya anggap benefit semua dulu, biar gampang. Jadi bernilai kitanya bernilai benefit. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu benefit? Kriteria itu bernilai benefit. Kriteria itu bernilai biaya atau cost. Ya, kita harus tahu. Contohnya, kita ingin menentukan rumah kos terbaik gitu ya. Terus kriterianya ada jarak ke kampus sebenarnya ya. Semakin jauh jaraknya, itu semakin baik atau tidak? Oh, tidak semakin baik, maka nilainya adalah cost. Ya. Semakin tinggi nilainya, kalau tidak semakin baik, semakin jauh, itu kan tidak semakin baik. Ya kan? Itu nilainya cost. Kalau seperti jarak, berarti jarak itu, kalau ke kampus, semakin jauh kan semakin tidak bagus. Ya kan? Semakin tinggi nilainya, semakin tidak bagus. Maka itu bernilai cost. Contoh, luas kamar. Ya, luas kamar. Contohnya kriteria kedua, kosan itu adalah luas kamar contohnya. Semakin luas kamarnya itu kan semakin baik. Ya kan? Semakin luas atau semakin tinggi nilainya itu semakin baik. Maka itu bernilai benefit. Jadi gampang untuk menentukan kriteria itu bernilai cost atau benefit. Kalau cost semakin tinggi nilainya itu semakin tidak baik, itu berarti cost. Kalau semakin tinggi nilainya semakin baik, itu berarti benefit. Tuh ya, itu cara menentukan kapan kriteria itu bernilai cost, kapan kriteria itu dimasukkan dalam benefit. Oke, kita lanjut di sini. Y plus Y minnya sudah kita ketahui ini. Sekarang kita mencari nilai D plusnya. Ya. D plus. Nah, kita lihat di sini nilai D plus. D plus itu sama dengan akar dari sigma Y plus min YIJ pangkat 2 gitu ya. Jadi ketika kita masukkan di sini, nah seperti itu. Jadi untuk D plusnya ya, lihat di sini dikurangi Y plus dikurangi YIJ. Y plusnya ini ya, Y plus dikurangi YIJ ya, Y plus dikurangi YIJ pangkat 2, karena di sini ada pangkat 2, jadi dipangkatkan 2 dulu ya, dipangkatkan 2 dulu, lalu ditambahkan nanti kan sigma berarti ditambahkan. Jadi ini Y plus dulu ya tadi ya, Y plus min YIJ
Jadi Y plus ini ditambah, nah dikurangi ini pangkat 2, nah, karena di sini ada pangkatnya di sini. Jadi ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini ya, ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah lagi ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah lagi ini kurangi ini pangkat 2 ditambah lagi ini dikurangi ini pangkat 2. Setelah itu kita akarkan. Akar, ingat tadi akar itu sama dengan pangkat 0,5 ya, pangkat 0,5. Ini dia pangkat 0,5. Jadi akar itu nanti diubah jadi pangkat 0,5. Diingat ya, lagi ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 dan seterusnya. Setelah itu diakarkan 0,5. Hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya ada ini. Terus yang kedua, ya yang kedua berarti ya alternatif kedua D2 plus berarti alternatif kedua. Ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 dan seterusnya. Setelah itu dipangkatkan 0,5, hasilnya adalah ini. Seterusnya seperti itu juga yang ketiga. Berarti ini dikurangi ini gitu ya. Pangkat 2 dan seterusnya, itu dipangkatkan 0,5, hasilnya adalah ini. Untuk yang D-min sama ya. Berarti kalau D plus pakai yang ini, D-min pakai yang ini. Kita lihat untuk D-min. Ini adalah YIJ dikurangi Y-min. Nah, kalau ini Y plusnya di depan, kalau ini YIJ-nya dikurangi Y-min-nya. Berarti ya. Untuk ini ya. Kebalik ini nanti. Ini dulu dikurangi ini ya, pangkat 2 ditambah ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2. Setelah itu dipangkat lagi 0,5, hasilnya adalah ini. Ya, dan seterusnya seperti itu. Yang ini yang kedua ya. Terus yang ini yang ketiga. Nih ya. Ingat untuk yang D plus ya, untuk yang D plus itu ini dulu Y plus dikurangi YIJ, YI-nya ini ya. Terus untuk D min itu berbeda ya. Ini dulu ya dikurangi YI. YIJ ini dikurangi Y min gitu ya. YI itu dikurangi Y min. Jadi kalau ini Y plusnya dulu dikurangi, untuk D plusnya itu Y plusnya itu dikurangi dengan YIJ. Kalau D min itu YIJ dikurangi Y min. Nah seperti itu. Ini dan selanjutnya sama. Setelah itu baru kita mencari nilai V-nya. Ya, nilai V-nya itu tadi yaitu untuk V D min dibagi dengan D min plus D plus. Simpel sekali ya. Jadi D min ini dibagi dengan D min ditambah D plus. D plusnya ini jadi satu bagian ya. Jadi dikurung. Nah, dikurung seperti ini. Ya, dikurung. Jadi ini dibagi dengan penjumlahan dari D min plus D plus gitu ya. Nah, seperti ini. Sama dengan yang kedua juga sama ya. Yang ketiga juga sama. Nah, kalau yang ini berarti ini ini dibagi dengan penjumlahan antara D min dan D plus. D min dibagi dengan penjumlahan D min dan D plus ini. Ya, untuk yang ke satu. Yang kedua berarti ini menjumlahkan yang kedua. Ya. Untuk yang ketiga menjumlahkan yang ketiga. Ini dengan ini. Ini ada ini. Ketahuan bahwa V3
adalah alternatif terbaik yang bisa dipilih di sini karena nilainya paling tinggi 0,95. Baik, itu saja mungkin penjelasan tentang topsis. Kalau tidak paham nanti diulangi lagi, diperhatikan rumusnya ya. Diperhatikan rumusnya untuk mencari Y plus gitu ya. Ini dilihat ini ya. Dilihat ini. Berarti max 27 C29 berarti ini. Kan? C27 sampai C29. Nah, seperti itu. Dilihat lagi dari depan bagaimana cara menulis rumusnya. Baik, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.